Saya datang ke sini dengan itikad baik, dengan husnudzon kepada semuanya, dan dengan dunia kedokteran secara umum maupun dengan dunia kedokteran UGM atau Rumah Sakit Sarjito dan seterusnya, ya saya juga pernah punya hubungan lah. Jadi pintu saya ke dunia medis itu ya Mas Edot ini. Jadi saya merasa aman di dunia karena aku sono Edot lah. Loro piye-piye aku gare WA kan gitu. Alhamdulillah saya tidak pernah sakit tuh masalahnya. Tidak tahu Tuhan ini kenapa sama saya. Karena saya memang disuruh macam-macam, jadi dia tanggung jawab. Jadi tadi saya ngobrol sama beliau, itu Cak, kunci supaya punya energi itu bagaimana? Loh, saya tidak punya energi, saya itu cuma bagian dari distribusi kuwatullah, distribusi energinya Allah itu. Tapi itu nantilah keduren ngono-ngono kuwi. Gini aja, kita mulai dari ini Mas Edot ya. Saya pernah dimasukkan radiologi di tes radiologi di Sarjito, dan hasilnya saya itu kelak saya ketahui bahwa sebenarnya saya itu meninggal, jatahnya tinggal 3,5 bulan lagi secara medis ya, karena saya mengalami sakit yang luar biasa pada waktu itu. Loh, katanya tidak pernah sakit. Tidak sakit saya. Harus mati ya. Harus mati. Tapi saya tidak pernah geledak, saya tidak pernah opnam, saya tidak pernah merasa sakit. Saya selalu kerja, saya selalu keliling kemana-mana. Bahwa di panggung saya pingsan itu kan urusan lain kan itu. Ini pokoknya aku terus, aku loro karo ora loro kui kita salah sangka saja gitu. Tapi dimulai sekarang ya Mas Edot ya. Saya ingin merayakan hari ini dulu ya. Pertama, ini sawalan sawalan kedokteran ini kan saya seneng tuh gini. Jane nggak ada hubungannya loh. Fakultas Kedokteran, Universitas Modern, sawalan ini nggak ada hubungannya. Neng nyenengke tenan. Jadi ini kan sumbernya filsafat Yunani kuno, kemudian ada modernitas, ada renaissance, kemudian ada universitas ya. Jurusan kita bukan Mesir kuno, bukan Cina kuno, bukan Jawa kuno, tapi Yunani kuno. Kemudian seluruh disiplin keilmuan, spektrumnya, metodologinya kan juga dari Yunani. Maka jadilah Universitas UGM yang tidak ada hubungannya sama Gajah Mada itu. Sing ora cetha ya. Ya ora apa-apa, Indonesia iki ting pating pecodot cangkeme sebenarnya. Oke. Sebenarnya tidak ada hubungannya pembelajaran akademis kedokteran dengan sawalan. Sawalan itu pun hanya ada di Indonesia. Jadi kita mulai harus berpikir agak detail. Jadi kalau Idul Fitri itu agama, tapi kalau sawalan itu budaya, bisa gitu. Jadi kalau sholatnya 5 rakaat-rakaatnya bacaannya itu agama, tapi kalau sajadahnya, sarungnya itu budaya. Kan itu. Idul Fitrinya agama, sawalannya budaya. Apa yang lainnya kan ada beda antara api dengan panasnya, antara gula karo legine, antara air dengan ombaknya. Nah, kita ini bertengkar di Indonesia karena tidak bisa mengurai antara gula dengan manis, antara lombok dengan pedas. Maka kita sekarang ini sawalan ini bukan ajaran agama, tapi tidak apa-apa. Tidak semua itu harus ajaran agama. Asal tidak ada larangannya boleh dilakukan, itu namanya ibadah muamalah. Kalau yang perintah Allah langsung namanya ibadah mahdhah. Kemudian dia bikin pagar, itu asal kita tidak melanggar pagar itu tidak apa-apa. Jadi misalnya Nabi Muhammad tidak pernah pakai handphone, kita pakai handphone tidak apa-apa, tidak ada larangannya. Jadi sosok gue jenengan ketemu Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Adam, kimi kebari pamer gue jenengan tidak tahu, kan kita besok punya kebanggaan macam-macam ketemu Nabi Musa, orang ngerti motor tau jenengan, aku ini belakeraan nang Gunung Tursina nih lah, tahu nang Parang Tritis kan gitu kan. Jadi bapak-bapak sekalian, saya itu sangat menikmati semua konflik di Indonesia karena bodoh mereka itu. Jadi mereka ora mudeng kabeh kuwi. Polisinya ya ora mudeng, sing dimusuhi ya ora mudeng. Tadi malam saya menerima DPP HTI. Kemudian Kapolda panik kok saya menerima HTI. Akhirnya setelah HTI saya terima jam 11, Kapoldanya saya terima sampai jam 2 malam, dan nanti habis acara ini saya terima rombongan dari Mabes. Iki janjane ono apa to ngomong iki? Arep mbuku semacam khilafah, jane karo kabeh-kabeh ora mudeng khilafah ki apa? Jadi ini masalahnya kesembronoan ilmu.
juga tidak jujur terhadap apa yang dia persoalkan sebenarnya. Wong kuwi janjane karepe iki dudu soal khilafah, karepe iki aja ganggu proyekku, jane ngono kuwi. Demikian juga pertentangan HTI dengan NU dengan semuanya itu soal kapling parkir kan gitu. Kira-kira gitu. Oke. Jadi dari situ saya ingin bersyukur hanya di Indonesia ada acara sawalan di momentum Idul Fitri di universitas. Di Malaysia kan tidak ada. Karena sawalan ini kan idenya Yai Wahab Hasbullah karena diminta tolong Bung Karno tahun 1964. Tahun 60 belum ada sawalan. Jadi halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Dan itu memang kayak itu namanya ijtihad. Ijtihad itu gini, jadi sholat yang penting bacaannya begitu sampai tahiyat, tetapi kan harus ada inisiatif, harus ada kreativitas. Ya mosok sholat ngemi sholat nganggo gelarak kan gitu kan, ya nganggo kelambi lah. Kelambi itu kan ijtihad, kelambi itu kan inovasi dari kain dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain, terus kainnya dipakai untuk baju, terus bajunya ada yang untuk imam, ada yang untuk makmun dan seterusnya. Itu kan boleh dan itu harus sebenarnya gitu. Nah di Indonesia ada yang sekarang mulai marah, budaya tidak boleh dicampur-campur sama agama lah. Terus caramu beragama orang budaya ini mudah apa piye? Kan pakaian itu budaya, pakaian itu budaya. Jadi budaya itu tidak bisa dihindarkan. Masjid itu masjidnya agama, tapi AC-nya budaya, tikarnya budaya, ya toh, jendelanya budaya. Jadi tidak bisa agama diwujudkan tanpa budaya. Maka ada sawalan di kedokteran menurut saya ini garda depan dari peradaban yang akan datang. Besok-besok di Amerika akan begini, besok-besok di Arab Saudi akan begini. Tapi perintisnya Indonesia, karena Indonesia ini satu-satunya negara yang sudah sampai ke tahap ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Amerika belum sampai, Korea belum sampai. Ndak mudeng Gusti Allah ra mudeng. Indonesia wis duwe ketuhanan yang Maha Esa, ora ketang salah jane esa kuwi. Ya ora apa-apa lah. Maksud saya gini loh. Boleh ini saya jelasin Mas Edet? Ya. Jadi di Quran tuh ada dua informasi. Satu bilang Tuhan saya kalau menciptakan sesuatu saya bilang kun terus jadi. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun terus jadi. Jadi kalau mungkin bil basor sekejapan mata dadi kabeh. Itu di surat Yasin akhir. Tapi ada lagi yang mengatakan surat ayat lain bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Pada 6 hari itu kalau dalam hitungan para mufasir itu satu harinya Allah itu 500.000 tahun. Lah Gusti Allah kok angel men gak alam semesta dadak 500.000 tahun ping 6 kilo. Dia tahu orang maha kuasa aku dunia des dadi ngono loh. Jadi saya tidak percaya bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Ki resiko loh tapi ki. Orang percaya gue nun kan dia kan payah. Lo bukan tidak percaya ya Allah, saya tidak masuk akal bagi saya. Saya memahaminya begini. Oh, makhluk Allah itu akan hidup di dalam 6 tahap evolusi. Semua kita memuai, kita dinamis. Jadi pertama Allah menciptakan cahaya dulu. Tapi cahaya ini ini yang namanya Rasulullah itu cahaya. Jadi dutanya kehadiran Allah itu cahaya yang disebut Nur Muhammad. Yang Ibu Dekan menangis tadi karena asal usulnya dari Ibu Rabi'ah. Rabi'ah itu orang yang mengenal Nur Muhammad, orang yang ingin memadamkan ingin membakar surga dan ingin memadamkan neraka kan gitu. Ya Bu Dekan ya. Jadi Rabi'ah itu suatu malam bawa ember sambil teriak-teriak, akan aku padamkan api neraka supaya orang tidak berbuat baik hanya karena takut neraka tapi karena cinta kepada Allah kan. Suatu hari dia bawa api, lu kemana Rabi'ah? Saya mau bakar surga supaya orang itu berbuat baik tidak karena ingin masuk surga gitu. Rabi'ah ingin di kayak orang gendir kan gitu. Kalau di Indonesia ya teh, abang Indonesia ini Nabi Muhammad tekawe ditangkap polsek atau ya gitu. Terus Indonesia itu memang paling istimewa. Oke, dari situ kemudian Allah menciptakan 6 tahap satu benda. Dan ini mungkin 220 miliar tahun mengono benda. Kumparan, asap,
menggumpal, ada yang masih tetap panas menjadi yang disebut matahari yang bermiliar-miliar juga jumlahnya, sampai ada yang memadat dingin menjadi bumi, menjadi planet, menjadi satelit, bulan dan seterusnya. Kemudian Allah menciptakan benda yang tumbuh, nabati. Kemudian Tuhan pada tahap ketika Tuhan menciptakan benda yang tumbuh dan bisa bergerak dan berpindah-pindah, namanya binatang. Nah, karena dia butuh pergerakan, maka dibikinkan mesin yang namanya darah dan daging, urat saraf, otot dan seterusnya. Nah, itu evolusi ketiga. Kemudian tidak hanya bergerak ini makhluk Allah, dia juga bisa mikir. Ini tahap keempat. Nah, jadi kita itu binatang plus akal. Gitu, binatang plus akal. Nah, sekarang ini dunia sampai pada evolusi keempat, seluruh dunia. Dan manusia masih belum mengenal yang 5 dan yang 6. Yang keempat ini adalah manusia menjadi the supreme subject. Dia yang utama dan dia pikir dia yang paling hebat, manusia ini. Maka dia bikin hak asasi manusia. Gue kan nyeneng kayak kok ada hak asasi manusia. Setahu saya yang punya hak kan yang punya saham. Lagi menungsa iki duwe saham apa ndul? Kowe iki ndul, kowe iki nguyuh ora iso njadwal. Kowe rambutmu arep putih kowe ya mung isone kok cet. Kowe iki ora iso apa-apa, menungsa itu tidak punya kemampuan apa-apa. Dan orang kedokteran tahu persis betapa lemahnya manusia, kan begitu. Dokter-dokter tahu persis betapa lemahnya kita semua. Kanker jenis kok ngendi to asline iki ya angel. Apa meneh virus kuwi. Makanya virus itu lawannya mengwiritan, Mas. Nah, saya sudah seharusnya mati kok. Kalau saya tidak pakai teori itu, saya sudah mati tahun 2002 itu. Karena sudah turun 26 kilo, sini saya sudah tidak berfungsi, tiroid saya, hipertensi semua ini sudah terbakar habis. Menurut Sarjito, ning rawani kondo aku. Setelah aku lemu loh, Cak, kok isi urip ngono ya? Nah, itu baru ngomong Pak Edot setelah 4 bulan, 5 bulan gitu. Oke, saya teruskan soal evolusi ini supaya saya bisa menjelaskan semua pertanyaan tadi, Mas Edot. Maka sekarang kita punya demokrasi, itu karena kita di tahap evolusi keempat. Saya senang demokrasi, tapi demokrasi sekarang kan demokrasi di mana manusia bagusi. Apa pernah ada pilkada melibatkan binatang? Apa pernah pilkada menyadari bahwa sungai punya hak loh? Tanah punya hak untuk mengikut memilih siapa yang menginjak dia. Kan harus dihormati semua tahap tadi. Lingkungan hidup punya hak. Sekarang kan lingkungan hidup diurus tapi tetap sebagai objeknya manusia. Dia tidak tahu bahwa bumi ini lebih tua dari kita. Ini dulur mbarep iki bumi iki. Dulur mbarep kita itu junior petita-petiti. Ngatur iki waktu pilkada, waktu pilpres, ndak tanya lagi sama alam, ndak tanya sama laut, ndak tanya sama lu piye cara tanya laut, lu mulane sinau kowe coba gusi menungso iki. Tapi Indonesia sudah maju setengah langkah, sudah punya ketuhanan yang Maha Esa, berarti sudah ada Tuhan nih. Kalau di Amerika kan belum ada, manusia Tuhannya. Kalau di sini Tuhan yang Maha Esa, meskipun itu salah jadi. Nah, Esa itu bukan satu, Esa itu satu, terusnya ada Dalawa, Tatlu, Apat, 5. Kalau Esa itu ada duanya, satu ada duanya, Eka ada Dwi, ada Tri, ada Catur, ya Pak, ada Panca. Jadi ketuhanan bukan yang Maha Esa aslinya. Neng keliru rapopo. Indonesia keliru itu Tuhan memaafkan. Ora apa-apa iki cendera mudeng suwi meneh kan gitu kan. Mestinya ketuhanan yang maha tunggal. Kalau tunggal tidak ada dua. Makanya Bhinneka Tunggal Ika juga kelebihan kata itu mestinya bina itu bahasa Sanskerta. Kalau Ika itu tunggal, Ika dan tunggal itu bahasa Jawa kuno. Jadi itu campuran di Sutasoma, Karangkutan Tular. Jadi sebenarnya bina itu bangunan, sama dengan bahasa Arab binaun itu bangunan. Nah, kalau N-nya 2 berarti banyak bangunan. Jadi banyak, ada bangunan Madura, ada bangunan Jawa, ada bangunan ini. Bina, Iko, tunggal. Ika itu bukan satu. Kasih tahu Pak Jokowi, jangan bilang mari kita
jaga keikaan kita. Lo ika itu artinya bukan satu, ika itu artinya iko, kui, kae, kae. Kita belajar bahasa yang namanya bina ikal kae, sing macem-macem kae tunggal. Itu loh sebenarnya aslinya. Bineka tunggal titik sebenarnya, tapi yang gandeng yo waton, jupuke waton ya sama dengan Gajah Mata gede lho kuwi lak sak ketemune reca ning Trowulan. Njur diklaim kuwi Gajah Mata, jare sapa Gajah Mata kaya edot iki? Ya toh, jare sapa? Kita tuh memang tapi untungnya Allah itu melihat hatimu, tidak melihat kebenaranmu. Kebenaran itu orang manusia tidak bisa menemukan kebenaran, maka jangan mempertengkarkan kebenaran. Ijo ya benar, merah ya benar. Jangan yang merah mengharamkan ijo, yang ijo mengharamkan yang merah. Nanti kita bertengkar terus. Kebenaran letaknya tidak di perilaku, kebenaran letaknya di dalam diri kita. Keluarnya adalah kasih sayang, outputnya adalah akhlakul karimah, kan begitu Bu? Yang tadi itu. Jadi outputnya tuh akhlak, kebenarannya di dalam diri kita, di pawon. Nah, ibarat warung itu di pawon gitu loh. Kue arep nggawe apa wae kan itu urusannya di pawon, merke apa itu di pawon. Tapi begitu nyuguhin konsumen di warung, yang kita suguhkan adalah yang baik untuk konsumen, bukan yang benar menurut kita, kan gitu.